pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ini teman-teman. Nah, apa ini? Ya, Alkitab. Kita akan membahas Alkitab, dan kenapa kita harus membahas Alkitab ini? Gara-gara banyak teman-teman yang akhirnya meragukan Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dan teman-teman banyak meragukan, ini benar nggak sih gitu. Karena kenapa? Di dalam isu-isu teologi, salah satu isu terbesar adalah Alkitab bukan firman Tuhan. Juga nanti kalau kita masuk dalam pelajaran ilmu agama, maka Alkitab bukanlah kitab terakhir, tetapi ada nanti kitab yang akan menyempurnakan kitab itu, seperti itu kira-kira. Tetapi saya mau katakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan tidak ada kitab lain, dan jelas dikatakan bahwa tidak ada satupun kitab agama-agama lain yang menyatakan bahwa kitab ini adalah real firman Tuhan. Hanya Alkitab sendiri yang menyatakan dirinya sebagai firman Tuhan. Nah, baik, kita akan membahas seperti ini dari awalnya saja biar teman-teman paham bahwa yang kali ini kita bahas adalah dari sisi-sisi para sains yang ada. Nah, kalau dari Kristen yang ada, tentu orang-orang Kristen akan tetap berkata bahwa ini adalah firman Tuhan. Tetapi bagaimana menurut para peneliti yang ada gitu, para sains yang ada? Nah, pertama kita akan biar kita tahu bahwa Alkitab ini ditulis dalam periode kurang lebih dalam 1600 tahun, teman-teman. Nah, ditulis dalam 1600 tahun dalam periode itulah ditulis Alkitab itu. Jadi pemuatannya sangat lama. Nah, baru makanya akan banyak orang pikir kekeliruan, padahal itu tidak kekeliruan, hanya beda zaman saja. Nah, di lain waktulah kita akan bahas ini. Nah, selain itu dalam periode 1600 tahun dan ditulis, teman-teman, kalau dalam waktu antara 1500 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Sekali lagi, 1500 sebelum Masehi sampai 100 Masehi, itulah penulisan Alkitab. Nah, bagaimana dengan pasalnya? Nah, bagaimana ketika ada dulu kan belum jadi Alkitab. Nah, dulu kan masih satu. Kalau teman-teman lihat di bahasa Ibrani juga masih sama, masih tidak ada pasal-pasal. Nah, pasalnya itu diintrodusir tahun 1238. Nah, sekali lagi saya katakan, pasal di Alkitab diintrodusir tahun 1238 oleh yang namanya Kardinal Hugo, oleh Bapak Kardinal Hugo. Dan ayat-ayatnya, teman-teman, makanya ada ayat 1, ayat 2 dan sebagainya, itu diintrodusir oleh Roberto Stephanus tahun 1551 kala itu. Nah, itu dia sih menariknya kan. Sampai di sini dulu bahwa memang Alkitab ini memang banyak sekali diperdebatkan. Alkitab ini juga, teman-teman, menjadi buku yang paling banyak dicetak oleh dunia, yang paling banyak beredar di dunia adalah Alkitab sendiri. Karena menurut penelitian, menurut yang setelah dipelajari, disurvei bahwa Alkitab dicetak sebanyak 100 juta per tahunnya. Ini 100 juta per tahun ini, teman-teman, ini masih dalam yang dimuat di Amerika tapi katanya belum masuk Cina itu. Nah, seluruh dunia sekitar 1000 juta lebih. Berarti artinya 100 juta lebih per tahun. Berarti bisa lebih, teman-teman. Nah, dan Alkitab ini juga diterjemahkan menjadi sampai sekarang 1200-an lebih bahasa. Nah, 1200 lebih bahasa. Nah, kenapa diterjemahkan, teman-teman? Menarik kan? Makanya ketika orang banyak berkata Alkitab ini tidak asli atau apa sebagainya. Nah, gini, kalau Alkitab ini tidak asli atau mungkin dia banyak bohongnya, teman-teman tahukah siapa yang menerjemahkan? Ya, yang menerjemahkan adalah bapak-bapak gereja sendiri, para teolog-teolog sendiri, adalah orang-orang pilihan Tuhan sendiri. Kalau Alkitab ini salah, maka tidak akan mungkin diterjemahkan. Cukup dengan bahasa Ibrani saja, bahasa Yunani saja, dan bahasa Aram saja mungkin. Nah, tidak seperti kitab-kitab lain, teman-teman, yang tidak bisa diterjemahkan. Alkitab bebas diterjemahkan. Buktinya sekarang ada 1200 bahasa lebih Alkitab. Jadi dari situ saja bahwa pasti Alkitab ini menarik sekali untuk dipelajari, dan memang benar-benar
nyata, benar-benar asli. Kalau tidak asli teman-teman, bayangin dari tahun 1500 sampai 1000 sampai 100 Masehi itu ditulis dan di dalam dikanonisasikan pada abad ketiga itu. Ya bayangin abad ketiga sampai sekarang, tentunya teman-teman kalau ini tidak asli ya tidak akan laku lagi, artinya tidak akan sepopuler sekarang. Nah karena ya kalau tidak asli pasti, kalau kita tahu tesis, antitesis itu pasti akan menyerang. Buktinya sampai sekarang tidak ada antitesis yang mampu menyatakan bahwa ini salah, dan tentunya pasti ini benar. Nah selain daripada itu, kita akan masuk lagi ke dalam keaslian dari segi historis. Bagaimana Alkitab sangat akurat dengan kehistorisan dan dibuktikan oleh arkeologis yang ada. Nah, selagi saya katakan Alkitab ini sangat-sangat akurat. Nah, akuratnya kalau teman-teman baca nanti historisnya di Alkitab dengan buku-buku sejarah yang ada sekarang di Mesir kuno, di perpustakaan Mesir itu, bahkan ketika teman-teman pergi ke banyak hal, apalagi tentang sejarah-sejarah yang ada di Alkitab ini, real bahwa Alkitab ini sangat-sangat akurat dengan apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang tercatat di buku-buku sejarah. Juga teman-teman bahwa para arkeolog telah menyatakan apa yang ada di Alkitab itu benar. Nah buktinya teman-teman pasti tahu satu arkeolog yang sangat terkenal, yaitu Merrill Lunger. Merrill Lunger ini adalah satu arkeolog yang bukan Kristen sebenarnya. Dia tidak Kristen, tapi dia hanya arkeolog yang berusaha membuktikan Alkitab ini benar atau tidak, real atau tidak. Dan si Merrill Lunger ini menyatakan bahwa Alkitab ini adalah benar-benar dilihat dari segi arkeologisnya, dari segi ya kita datangi sekarang tempat-tempatnya masih ya sama seperti yang ada di Alkitab. Bahkan nubuatan yang dulu tercatat di Alkitab dinubuatkan satu tempat misalnya, dan sekarang tergenapi memang. Dan itulah keaslian Alkitab sebagai firman Tuhan. Juga teman-teman, bahwa saya mau katakan Alkitab menjadi pedoman para sains modern kala-kala ini, dari dulu sampai sekarang tentunya. Alkitab menjadi pedoman sains modern. Nah, teman-teman pasti tahu siapa yang saya maksud, para sains itu yang terkenal kan. Nah, saya sebut saja gini. Saya sebut saja Michael Faraday. Teman-teman pasti tahu kan Michael Faraday, Johannes Kepler, Francis Bacon, dan Galileo Galilei, Isaac Newton tentunya ya. Tentunya anak-anak IPA pasti tahu semua ini. George Wheatstone dan Samuel Merz dan lain-lain. Itu masih beberapa ilmuwan-ilmuwan yang menyatakan Alkitab ini benar, teman-teman. Nah, saya mau katakan gini, sekelas Francis Bacon, Galileo Galilei, juga Isaac Newton, orang-orang pintar yang menggali Alkitab ini, teman-teman. Mereka yang orang sains, orang berpikir keras saja, percaya bahwa ini Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ya, bayangin sekelas yang orang-orang pintar percaya, dan ini sudah diteliti ratusan tahun, teman-teman. Jadi saya mau katakan sangat disayangkan ketika teman-teman ragu akan firman Tuhan. Kalau ini adalah firman Tuhan. Karena ketika teman-teman ragu akan firman Tuhan, ya teman-teman sudah ketinggalan sekali. Karena kenapa? Persoalan ini telah diselesaikan pada abad ketiga dan keempat. Nah, sekarang abad keberapa, teman-teman? Jadi ketika teman-teman ragu, berarti artinya teman-teman sedang ketinggalan zaman. Kalau teman-teman ragu ini firman Tuhan. Karena Alkitab menegaskan dirinya sebagai firman Allah. Sekali lagi saya katakan, Alkitab menegaskan dirinya sebagai firman Allah. Jadi saya mau katakan bahwa firman Tuhan real, firmannya Tuhan. Alkitab real, firman Tuhan. Jadi ya sekali lagi saya katakan, para peneliti, para arkeolog seperti Merrill Lunger, Isaac Newton telah menyelidiki Alkitab ini. Dan akhirnya ketika mereka selidiki ini, mereka membuat Alkitab menjadi pedoman sains modern. Sekelas orang-orang pintar yang peneliti, para arkeolog ya, yang sangat cermat, teman-teman, tidak akan mungkin salah dalam penelitian mereka. Dan dia berkata Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi kalau teman-teman
tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan, saya mau katakan ya mungkin beda kelas kali ya. Mungkin teman-teman masih sangat ketinggalan jauh. Pikiran teman-teman masih sangat ketinggalan jauh mungkin. Dan ketika teman-teman mempersoalkan Alkitab apakah firman Tuhan atau tidak, saya mau katakan sudah kampungan. Karena kenapa? Sudah dibahas dan sudah diselesaikan di dalam isu teologi sekitar abad ketiga sampai keempat di Kartago pada kali itu. Jadi sekian dulu mungkin pembahasan kita tentang Alkitab.